Halo Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada pagi ini, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap tetap semangat ya di dalam Tuhan. Meskipun ada banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi saya yakin bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, dari firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu bijak di tengah berkat Tuhan. Meskipun berbicara berkat Tuhan di tengah atau di masa pandemi ini tidak mudah, apalagi kalau kita mengartikan berkat Tuhan itu hanya dalam bentuk materi, padahal ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana bijak di tengah berkat? Mari kita belajar dari dua tokoh yang ada di teks tadi. Meskipun dalam teks berikutnya ada tokoh-tokoh lain yang disebutkan, tapi saya ingin mengajak fokus pada dua tokoh ini. Yang pertama adalah Raja Ahab. Dia diberkati oleh Tuhan menjadi raja, memiliki kekuasaan. Dengan demikian juga dia diberkati dengan harta yang melimpah, tidak kurang-kurang. Tetapi bagaimana sikapnya di tengah berkat itu? Justru berkat yang melimpah itu membuat dia semakin ingin menguasai dan ingin bertambah, merasa tidak pernah cukup. Jadi terus ingin menambahkan harta kekayaannya meskipun dengan segala cara. Tokoh yang kedua adalah Nabot. Dia diberkati oleh Tuhan kebun anggur yang didapat dari warisan keluarga. Dan berkat yang ia terima itu membuat dia bekerja keras sedemikian rupa dan juga menjaganya sedemikian rupa sampai dia tidak mau memberikan atau menjual kepada Ahab. Pasti ya, dia memiliki pertimbangan-pertimbangan yang penting di dalam hidupnya. Salah satunya di teks bacaan kita, menjaga apa yang sudah Tuhan berikan melalui warisan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian persoalannya bukan pada berkatnya, tetapi pada sikap masing-masing. Oleh karena itu, betapa pentingnya sikap bijak di tengah apapun yang Tuhan berikan kepada kita, baik bentuk materi, bentuk kesehatan, ya, keluarga, atau apapun yang Tuhan berikan. Yang terpenting itu justru bagaimana sikap kita. Sehingga di tengah segala yang Tuhan berikan kepada kita, kita tetap mampu bersyukur dan terus melakukan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan curahkan atas hidup kami dalam bentuk apapun, dimulai dari nafas kehidupan sampai pada berkat-berkat yang tak pernah terpikirkan oleh kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk bersikap bijak di tengah setiap berkat yang Tuhan berikan, sehingga setiap hari kami terus bersyukur kepadamu, bahkan melakukan yang terbaik di tengah berkat yang kami terima.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menjadi bijak di tengah berkat Tuhan, karena saya yakin kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Salam.